Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan semoga kondisi di sekitar kita tidak ada yang terkena banjir ya ataupun bencana yang lainnya, karena beberapa hari ini cuaca di sekitar kita cukup ekstrim ya. Di Ma'had sendiri di sini di pondok udah 2 hari itu hampir full terus-terusan terkena hujan. Semoga kita terhindar dari segala mara bahaya ataupun musibah-musibah yang sedang terjadi. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu, yaitu masih tentang komposisi fungsi. Tapi kita mulai beranjak ke subbab yang kedua, yaitu untuk menentukan fungsi jika fungsi komposisi dan sebuah fungsi penyusunnya diketahui. Jadi ini mah udah ada yang salah satunya diketahui, maka bisa saja yang lainnya juga dapat ditentukan. Misalkan fungsi komposisi F bundaran Gx atau G bundaran Fx diketahui dan fungsi penyusun Fx juga diketahui. Jadi kalau misalkan F bundaran G ataupun G bundaran Fx itu diketahui, terus penyusun Fx-nya juga diketahui, maka fungsi Gx juga dapat ditentukan. Begitupun sebaliknya, jika fungsi komposisi F bundaran Gx atau G bundaran Fx diketahui dan fungsi penyusun Gx juga diketahui, maka fungsi Fx dapat ditentukan. Secara singkatnya, kita bisa lihat di gambar ini, apabila yang diketahuinya Fx dan F bundaran Gx, maka yang dapat ditentukannya adalah Gx. Atau Fx yang diketahui dan G bundaran Fx, maka yang diketahuinya adalah atau yang ditentukannya adalah Gx. Jadi di sini secara ringkasnya, kalau misalkan penyusun yang diketahuinya adalah Fx, maka yang dicari berarti adalah Gx. Begitupun sebaliknya, kalau yang diketahui penyusunnya adalah Gx, maka yang ditentukan ataupun yang dicarinya berarti Fx. Oke, sampai sini pasti paham ya. Ini mudah banget gitu kan. Kalau misalkan penyusunnya yang diketahui adalah Fx, berarti yang ditanyakan Gx. Yang diketahuinya Gx, berarti yang ditanyakan adalah Fx. Oke, kita mulai masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita ngelihat contoh soal. Diketahui Fx. Ini Fx ya, berarti yang ditanyakan adalah Gx, betul. Yang diketahui adalah Fx sama dengan 4x negatif 1. Dan fungsi komposisinya adalah F bundaran Gx sama dengan negatif 2x plus 3. Tentukan fungsi Gx. Oke, yang pertama kita tulis dulu nih. Tadi komposisi fungsinya adalah F bundaran Gx sama dengan F. Kenapa F yang di luar? Karena yang diketahuinya adalah F dalam kurung Gx sama dengan negatif 2x plus 3. Ingat, ini yang diambil negatif 2x plus 3-nya adalah dari ini. Fungsi komposisinya ya yang ditulis di sini. Ini adalah berdasarkan definisi. Nah, sekarang kita turun ke bawah. Ingat, yang ini adalah kita ganti 4Gx negatif 1. Kenapa Ustazah jadi 4Gx? Karena ingat, fungsi Fx-nya adalah 4x negatif 1. Di sini mulai ganti jadi G X-nya ya. Jadi 4Gx negatif 1 sama dengan negatif 2x plus 3. Kenapa negatif 2x? Karena ini di sini ya. Ini dari fungsi komposisinya. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Sebab Fx sama dengan 4x negatif 1. Nah, ini penjelasan dari yang ini. Kenapa 4G jadinya? Karena yang dicari adalah G. Jadi si X-nya itu jadi G ya di sininya. Oke, selanjutnya. Turunkan lagi 4Gx-nya. Sama dengan negatif 2x plus 3 plus 1. Loh, kok tiba-tiba ada plus 1? Iya, karena dia pindah
ruas. Awalnya kan di sini negatif 1. Dia pindah ruas karena dia tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangi di ruas sebelah kiri. Maka dia pindah ruas ke sebelah kanan. Nah, dari yang negatif jadi positif. Oke, sampai di sini. Turun lagi. 4GX sama dengan negatif 2X plus 4. Karena kan tadi 3 plus 1. Nah, sampai di sini. Karena memang ini angka 4 kan 4GX. Nah, berarti dia harus dibagi kalau pengen mencari GX. Karena tadi yang kita tentukan adalah fungsi GX, bukan fungsi 4GX. Berarti dibagi ya. GX sama dengan negatif 2X plus 4 dibagi 4. GX sama dengan berarti negatif 2 dibagi 4, negatif setengah X. Plus 1. Satunya dari 4 dibagi 4. Berarti 1. Nah, jadi fungsi GX sama dengan negatif 1/2X plus 1. Itulah yang kita cari atau yang kita tentukan. Oke, sekali lagi nih, takutnya kalian masih bingung kenapa ini tiba-tiba jadi 4GX negatif 1. Ingat, di sini tadi yang diketahuinya adalah fx sama dengan 4x negatif 1. Sedangkan tadi kita di awal udah tahu bahwa ketika ada x di fx, berarti itu diganti jadi gx. Dan di sini benar ya, di sini kan 4x. Nah, 4x-nya itu x-nya diganti jadi gx. Jadi 4GX negatif 1. Tapi kalau yang ruas sebelah sini itu enggak diganti. Oke. Paham ya sampai sini? Sekarang kita lanjut. Contoh soal yang kedua. Nah, ini yang diketahuinya GX. Berarti yang ditanyakannya adalah fx. Betul. Atau yang akan ditentukannya adalah fx-nya. Diketahui GX sama dengan X negatif 2. Dan fungsi komposisi F bundaran GX sama dengan X kuadrat negatif 3X plus 5. Tentukanlah fungsi Fx. Oke, penyelesaiannya. Di sini ada dimisalkan GX sama dengan X negatif 2. Oke, ini emang betul ya. GX-nya itu adalah X negatif 2. Sama dengan P. Jadi si GX ini X negatif 2 sama dengan P. Maka X sama dengan P plus 2. Nah, loh saja kenapa kayak gini? Ya oke, kita jelasin dulu ya. Di sini kan kalau GX-nya sama dengan X negatif 2 sama dengan P, berarti kalau misalkan nyari X-nya itu berarti P, tadi kan ini ingat, P plus 2 jadinya. Kayak gitu, oke? Paham sampai sini? Oke, kalau paham, kita lanjutkan. Berdasarkan definisi, F bundaran GX sama dengan FGX sama dengan X kuadrat negatif 3X plus 3. Ini dari mana? Ya, dari fungsi komposisi. Sekarang turun ke bawah. Ingat, X-nya udah diganti jadi P. F dalam kurung P sama dengan, ini kenapa jadi P? Karena tadi ini, ingat, maka X sama dengan P plus 2. Oke, di sini P, dan ini bukan lagi negatif, tapi positif. P plus 2, di sini ada kuadrat. Ini dari mana sih? Nah, dari sini. Ini dari X kuadrat negatif 3X plus 5. Ini kan X-nya jadi rubah, jadi P plus 2. Oke, P plus 2, tapi di sini karena X-nya ada kuadratnya, maka dia juga berubah jadi kuadrat. Negatif 3, kayak di sini tetap 3. Di sini ada lagi X, berarti rubah lagi X-nya jadi P plus 2. Plus 5. Oke, kita satu-satu. P dikali kuadrat, berarti jadi P kuadrat. Plus 2 dikali kuadrat, berarti jadi 4P. Kenapa 4P? Karena kan dia dikalikan ya. Nah, terus selanjutnya plus 4 plus 3 negatif 6 plus 5. Oke. Di sini kita mulai dirapihkan satu persatu. P kuadrat dia nggak punya teman lagi ya. Berarti P kuadrat. Terus P
di sini juga dia dari mana? Dari 4P dikurangi 3P. Berarti tinggal 1P. Oke. 4 dikurangi 6 berarti dia negatif 2. Plus 5 berarti plus 3. Nah, inilah hasil yang pada akhirnya didapatkan. Tapi yang dicari itu bukan FP. Bukan ini yang dicarinya. Tapi yang dicari adalah Fx. Maka dia harus dirubah kembali ke dalam bentuk X. Ya tinggal gampang aja, P-nya tinggal diganti jadi X. P kuadrat jadi X kuadrat. Nah, di sini ingat dirubah lagi. Tadi kan ini adalah negatif ya di awal ini nih. Dari negatif sini. X negatif 2. Tapi ketika dia jadi P plus 2. Maka ketika dia dirubah lagi jadi X, berarti dia dirubah lagi jadi min. Oke. X kuadrat min X plus 3. Karena plus 3 ini tidak merubah apapun. Jadi yang dirubah adalah yang paling depan. Oke, paham ya? Sampai sini. Jadi fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat negatif x plus 3. Selanjutnya ini ada tugas. Ini tugasnya hampir sama kayak yang barusan dicontohin, cuma diganti angka-angkanya saja. Jadi ini nggak mungkin nggak bisa ya, pasti bisa. Oh iya, di sininya nih, ini agak sedikit kekeliruan, berarti ini adalah X sama dengan Q negatif 4 ya. Ini adalah Q negatif 4, bukan Q plus 2, tapi Q negatif 4 ya, yang ini nih. Oke. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Jangan lupa untuk tugasnya dikirim seperti biasa via WhatsApp. Bila bisa bilal haq, wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.